memusatkan pikiran kita. Nah sekarang kalau kita umpamanya mengharapkan supaya punya anak, tentu pikiran kita supaya beliau memberikan anugerah anak. Kemudian kalau kita mohon jodoh, supaya dipercepatlah jodoh itu datang. Kemudian kalau kita dapat ingin mencari pekerjaan, dan pekerjaan itu akan segera kita temukan. Om Swastiastu, Om Awikanam Astu, nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru pandita di alam Nusantara, kemudian di tanah Bali yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Nah hari ini saya kembali ingin berbagi tentang apa? Pengelukatan bungka mulung. Nah, pelukatan ini kalau kita cari di sastra tentu tidak ada proses ini, tetapi ini saya dapatkan dari suatu hari ada yang memohon kepada saya bagaimana tata dan caranya untuk menemukan jodoh, kemudian bagaimana tata dan caranya untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan pekerjaan. Di sini saya berbagi tentang itu karena sudah banyak sekali teman-teman yang sudah saya bantu. Nah, di sini bukan harus datang ke sini. Saya bukan promosi kalian semua dengan melihat di channel saya, di konten saya, Anda harus ke sini. Tidak. Jadi, saya berbagilah bisa dijalankan di rumah dengan menjalankan proses ini. Jadi dengan pelukatan bungka mulung dan sarana-sarana tertentu. Di sana ada juga yang namanya muncuk daun kayu sakti 3. Benang tidak itu adalah kekuatan daripada Siwa Sada Siwa Pramu Siwa Brahmo Winu Suara. Itu muncuk daun kayu 3, muncuk daun kayu sakti 3, dan kemudian ada jinah keteng 2 asli. Itulah sebagai sarana tukar menukar, kita menukarkan harapan kita itu untuk supaya mendapatkan apa harapan kita. Baik itu kita mohonkan tentang anak, jodoh, dan pendapatan rezeki. Nah itu. Nah sahabat muda, sahabat milenial, untuk lebih jauh tentang hal itu, nah ini dia videonya. Nah ini 3, muncul dadap 3. Nah kemudian kita ambil daun yang bagus sekarang. Daun yang bagus 3 juga. Jadi ada daun 3 ditumpuk kayak begini. Kemudian nah ini 3. Itu 2 3. 1 2 3 ya. Nah kemudian kita lipat sekarang. Nah ini sarana lah pelukatan bungka mulung. Ini diambil 3. Kemudian daun dadap yang 3 ini kita jadikan begini. Nah seperti ini. Kemudian kita bungkus dia. Daun dadap itu kita untuk membungkus yang ini. Dan dililitkan. Dan selanjutnya diikat dengan benang tridatu. Di benang tridatu ya, ini 3 warna, putih, hitam, dan merah. Jadi lilitnya 3. Nah ini 3 lilitan ya. Nah biar rapi, di bawahnya dipotong. Nah seperti ini. Nah ini salah satu sarananya. Nah kemudian, nah ini bungka mulung. Ini kelapa merah ya, dalamnya itu merah ini. Namanya bungka mulung, yang memang khusus untuk pelukatan ini, bungka mulung. Nah kita bikin bungka ini di kasturi. Awalnya kita potong dulu ini. Nah ini
seperti ini. Taruh ini. Nah, kemudian bikin yang segitiga, namanya kasturi. Nah, kita dari sini kita ngambilnya. Nah, ini namanya bungkak mulung. Nah, kamera mungkin bisa didekatkan ya. Nah, bungkak ini warnanya merah. Merah. Ini namanya bungkak mulung. Kelapa yang belum ada isinya. Jadi kelapa masih muda ini. Kemudian yang ini kita taruh di dalamnya. Nah, ini taruh di dalamnya nih. Kita taruh di dalamnya. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, nah inilah sarananya untuk apa? Untuk memohon kepada Sang Hyang Siwo Guru, Sang Hyang Siwo Guru yang ada di Kemulan. Ini adalah pejati. Pertama adalah pejati. Kemudian ada segahan. Nah, segahan ini 2 paket ini. Nah, segahan ini adalah segahan putih kuning, berumbun, poleng. Nah, ini ada telurnya. Nah, ini ada canang kemudian di atasnya. Nah, ini ada 2 paket ini. 2 paket, segan 2 paket, kemudian ada canang, kemudian dan ini. Yang paling signifikan lah ada jinah keteng. Nah, jinah keteng. Jinah keteng. Jinah keteng 2 itu yang asli, tidak boleh palsu. Ini harus asli. Kemudian taruh di atas canang. Kita taruh di atas canang. Nah, jinah keteng 2 ini kita taruh di atas canang. Nah, tuh. Seperti ini. Jadi pejati, jinah keteng, kemudian itu sarana yang ada dan canang. Nah, ini ada bungkak mulung, kemudian canangnya kita taruhnya sini biar tidak terlalu banyak mengambil tempat ya. Canangnya taruh sini. Nah, kemudian segahan ini kita ambil di ini. Nah, kita bawa ke gedong di Kemulan ya. Oke, kita bawa sana. Kita bawa ke Rongklu Kemulan. Nah, sebelum kita mau memulai, nah kita akan memohon pinunasan namanya. Tirta yang akan kita taruh juga di sana di Rongklu, nanti di Surya juga. Kita membuat 2 tirta. Nah, tirta ini kita ambil satu untuk yang di Surya, kemudian satu untuk di Toyang Guru yang Dewa. Nah, setelah itu kita juga membuat tirta untuk ngelukat Banten. Sini. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini memang saya berbagi itu tanpa mantra. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, kalau saya, mungkin kalian lihat, mungkin ini tempat saya pemujaan, tempat memuja, tempat saya memohon pada beliau. Nah, di sini tempatnya. Jadi, tapi saya di sini berbagi dengan kalian tanpa mantra. Sangat sederhana sekali. Jadi tanpa mantra, kemudian siapapun bisa melakukan ini. Sangat mudah. Nah, kita akan memulai. Kita ambil tirta untuk di Kemulan dan di Surya. Jangan lupa. Ya. Nah, kita ambil 3 ini. Kita ambil 3 canang ini untuk kita aturkan ring Surya bersama dengan ini air suci pinunasan dan canang 3. Nah, di Padme akan terlihat seperti ini. Ada tirta pinunasan, ada canang sari 3 dan dupa. Selanjutnya kita akan menaruh pejati ring Rongklu. Jadi kayak ini,
ya, kita masukkan di ruang telu. Masukkan di sini pelan-pelan ya. Nah, situ. Di ruang 3 ini kita kasih dupa. Di daksinonya kita kasih dupa. Sifat 3. Kemudian itu tadi di daksino itu sudah ada jinah keteng 2. Yang kita taruh tadi jinah keteng 2. Jadi pejati mesari jinah keteng 2. Jinah bolong 2. Nah, selanjutnya kemudian kita taruh buka mulung ini. Kita buka ininya. Kita taruh di sini. Bagaimana kita tuh biar di tengah-tengah dia. Itu dan kita ambil tirte. Setelah buka mulung udah masuk ke dalam, baru kita ambil tirtenya. Tirte pinunasan. Kiri kanan kita kasih canang. Nah, lalu kemudian kita ambil segahannya. Segahannya kita, kan ini satu segahan nih. Yang ini satu segahan, nah kita ambil di sini. Kita taruh di bawah sini. Itu udah semua siap. Pejati udah munggah bersama muka mulungnya, pelunasan, kemudian jinah keteng 2 itu. Kemudian ada canang di surya. Nah, kalau seumpama bisa menyediakan pejati di surya, di Padma adalah alangkah baiknya juga. Nah, kita pakai canang di sini. Nah, memang di sini sengaja tiang tidak pakai mantra-mantra supaya nanti semeton teman-teman anak muda milenial supaya mengerti bagaimana caranya. Ini dilakukan dengan sendiri-sendiri aja, dengan hati nurani yang sangat dalam. Kalau ada mangku bagus, kalau tidak ada mangku bagus juga. Jadi dari hati nurani yang sangat ikhlas dan tulus. Nah, di sini. Nah, di sini kita mencari tirta. Nah, pertama kita tirta untuk meketis. Meketis itu untuk membersihkan daripada canang dan pejati itu sendiri, bungka itu sendiri. Nah, kita mulai dari surya ya. Mungkin pas nangkil di Tanah Kilap, nangkil di Nusa Penida atau dimanapun nangkil, nah itu bisa dipakai untuk ngetisin daripada canang itu sendiri untuk biar bersih. Nah, itu kita ketisin kumulan. Nah, baru kita akan memulai bagaimana proses daripada permintaan itu sendiri untuk meruat diri, untuk melukat dengan nyuh mulung. Sahabat muda, saya akan memulai ini untuk kita permohonan kita kepada Sang Hyang Siwo Guru yang ada di Kemulan. Jadi kita memohon kepada beliau apa keinginan kita, kemudian untuk apa kita melakukan hal ini. Nah, saya akan mulai. Kita mengucapkan Om Swastiastu dulu. Om Swastiastu, Om Aurgenam Astu, Namo Buddhaya. Nah, setelah kita mengucapkan Om Swastiastu, baru kita duduk Padmasana, kemudian kita duduk dengan rapi. Asana. Pranayama. Karsana. Wam sedamam swahu, wam mati sedamam swahu. Nah, pertama kita memohon kepada Ida Sang Hyang Surya Siwaraditya. Seperti kalian lihat sendiri itu ada canang di sana, canang sama pelunasan. Nah, mohon izin kepada Ida Sang Hyang Surya Siwaraditya, mohon upasaksi. Nah, seandainya sahabat muda ingin mencari jodoh, tentang tujuan kita untuk mencari jodoh, kemudian kalau ingin kita tuh supaya dapat keturunan, mohon sama beliau juga, mohon upasaksi. Nah, kalau ingin kita tuh umpamanya dapat pekerjaan, kita matur sama beliau,
luhur upasaksi. Nah sebagai contoh, ngrapatas nama swaha singgih pakulun paduka Sangyang Surya Sangyang Siwa Raditya ledang ratu nyuriane ngajegang nuntun nyaksi mapai cup margi ini kelemangkin titiang pergi jaging lusur upasaksi titiang pergi orang pejati sutanipun tipat dak jenang tal ring doyang raja Dewata Dewati nunas Sri Sangyang Siwuru nunas pengelukatan lemangkin kumanti titiang jaging nunas lusur madu persida titiang nemu sang sapusira jodoh titiang sang sapusira jagi angin titiang pengayah ke Bekas titiang nunas madu gelis titiang pulih jodoh madu persida titiang ketemu ring jatuh karman titiange madu persida titiang ketemu persida titiang raris ang laki rabi merabian titiang terang ring ide dewang raja Dewati. Nah ini untuk jodoh seumpama kita mau meminta dalam arti kita meminta anak ini Sangyang Surya Sangyang Siwa Raditya ini mangkit yang usul posaksi lemangkit titiang aturan pejati tur bungkak mulung ring madianing medaging muncuk don kai sakti 3 menit ada benang tidatu tur mesari jinah keteng kekalih titiang aturan pejati ring doyang raja Dewati nunas pelukatan di Sangyang Siwa Guru doyang raja Dewati titiang jagi ngelungsur perti sentane warih mugi-mugi ide doyang raja Dewati ngicen tiang perti sentane warih pianak. Nah itu kalau kita punya mohon pekerjaan juga sama nah begitu kita tuh memohon pertama memohon pada ide Sangyang Surya Sangyang Siwa Raditya. Nah setelah itu baru kita memohon upasaksi ring sesunan yang ada di rumah kita. Om Puspadante nama swaha Om sembah ulun paduka dalam mangku bumi penuhun karang niki ide sedang karang dalam mangkumi sedang karang penuhun karang ide susunan ring widangan natah karang rauh ring merajan maledang nyurang ajegang peluras dahan muka sami ada mangkit titiang memiliki nunas ngusur pesaksi Sangyang Surya Chandra Lintang Terang Jana maka di Sangyang Tria Dasa Saksi ngusur pesaksi ada mangkit yang nunas ngelungsur tapi sandi tunas nih wau apa yang tiang bilang tadi itu kalau mau mohon anak mohon uningan teler jadi sampaikan permintaan kita itu pada penuhun karang kepada dewa-dewa yang ada di seputaran rumah kita, kemudian ada yang ada di Merajan, supaya beliau juga menyaksikan. Nah kemudian baru kita menurunkan dewa yang raja Dewata Dewati turun langit yang ada di Kemulan. Pertama dewa yang dulu kita yang Pitara Pitari dulu kita turunkan beliau. Om Puspadante nama swaha. Ini ada mantranya ini, tapi saya memang tidak memakai mantra supaya nanti anak-anak muda milenial mengerti. Itu akan diterima kok, dan tanpa mantra pun akan diterima. Jadi kalau mantranya Om Dewo Dewo Tridewanam Trimurti Trilinganam, nah itu tuh sulit sekali. Nah sekarang tiang mau nedunan dengan cara yang sangat simpel dan bisa dilaksanakan. Contoh Om Puspadante nama swaha. Om Swastiastu, Om Awigendam Astu Namo Sedayam. Singgih pakulun padketara dewang raja Dewata Dewati yang Pitara Pitari. Leluhur moko sami tumurun-mudun dewang raja Dewata Dewati. Mangkin titiang beki manusan ratu meniki nah musur ratu mangkin. Maka ledang ratu nyenengan jegang. Mening-meningih ratu penikiring ling-lingan di ratu. Ring Kemulan ledang jegang. Ledang nas musut magi ring ratu ini kalau mangkin. Intinya begini, kita memohon kepada dewang raja Dewata Dewati Kemulan yang Pitara Pitari supaya beliau itu memberikan jalan kepada kita untuk memohon kepada Sangyang Siwa Guru yang berada di tengah. Inggih dewang raja Dewata Dewati kalau mangkin titiang pergi ngaturang pejati sutanipun tipat daksina canang gantal ring ide Sangyang Siwa Guru jagi nunas ngelungsur pemargi ngaturang pejati mesari jinah keteng kekalih tur medaging bungkak mulung ring madianing medaging
pengetisan daun kayu sakti ketiga melilit untuk menang tridatu. Kita ucapkan di sana apa yang kita sudah aturkan. Jadi supaya Dewyang yang Pitra Pitari menyampaikan harapan kita kepada Sang Hyang Siwo Guru, supaya apa harapan kita, baik itu kita memohon anak, baik kita memohon pekerjaan, baik kita memohon jodoh, supaya nanti dikabulkan. Dewyang lah. Nah contoh seperti ini, Dewyang Raja Dwadawati, ini mangkit yang nunas nusur yang mungkin ledang nyarengin nunasang lungsuran itu Sang Hyang Siwo Guru. Mandu presiden titiang memiliki gelis boleh perti sentana. Mandu presiden yang gelis boleh jodoh. Mandu presiden yang gelis boleh pekaryan. Mungkin ide Sang Hyang Siwo Guru mungkin. Nah ini Sang Hyang Siwo Guru lah, beliau yang bersandar di tengah. Jadi bersandar di tengah, kita memohon pada ide Sang Hyang Siwo Guru untuk memohon pengelukatan. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidayam. Singgih tabe pakulun paduka Sang Hyang Siwo Guru. Ida Sang Hyang Siwo Sada Siwo Prama Siwo Brahma Wisnu Swara. Maka ledang pakulun palter tumurun tumurun melingo melinggih ratu ring kemulan ring rong madia ratu melinggih. Maka ledang ada mangkin titiang pergi ngaturang pejati sutanipun tipat dak jina canang gantal dengan ratu masari jinah keteng kekalih menikah tu taler. Ada mangkin titiang nunas nusur ratu penglukatan pembersihan pengeruatan pelikiring ratu dikiwendar dengan ajang ratu sampun saya ge mereka dibungkak mulung ring madianing medaging muncuk daun kayu sakti ketiga melilit untuk menang tridatu. Taler mesari jinah keteng kekalih menikah tu. Maka ledang ratu nyunagang persida ratu mungkin ngican nugrahan dari titiang. Ngelebur sabating sarwa malaning malan titiang. Ngelebur sabating sarwa letuh sebal kandal ring pedang titiang. Ada mangkit yang belas lusur ratu madu persida ratu ngican pengleburan. Madu persida ratu ngican penugrahan. Tur titiang jagi nunas ring iratu anak alit itu perti sentana. Nah itu kalau kita memohon kepada ide Sang Hyang Siwo Guru, memohon pada beliau hari ini saya mengaturkan pejati, kemudian mesesari duang jinah keteng, kemudian di dalamnya ada juga namanya bungkak mulung yang ada daun kayu muncul daun kayu sakti tiga menit untuk menanti datu. Nah kemudian saya memohon supaya beliau membersihkan seluruh kotoran yang ada dalam tubuh saya, kemudian membersihkan semua sebal-sebal kotoran-kotoran semua itu supaya saya bersih. Nah selanjutnya saya memohon apa yang kita minta sekarang. Semuanya kita minta anak, mohon perti sentana, kemudian kita minta jodoh, mohon jodoh, kemudian kita minta pekerjaan, mohon supaya kita dikasih jalan untuk mencari pekerjaan. Nah itu. Nah setelah itu permohonan kita itu walaupun kita tidak bisa berbahasa Bali, dalam hati pun beliau akan mengerti. Bahasa Indonesia pun beliau akan mengerti. Karena anak muda milenial sekarang kan jarang yang bisa bahasa Bali. Yang penting harapan dan keikhlasan kita kepada beliau sekarang. Apa tujuan dan harapan kita. Nah setelah itu baru kita ayap. Nah, biasanya kalau ayap tuh ada yang namanya mantra Om Pramo Siwo Tugiyam Siwo Prana Siwo Prana Diam. Nah, itu tidak saya lakukan. Jero mangku mungkin tahu semuanya kalau memakai mangku ya. Nah, itu. Di ayaban, buktian, Om buktian tuh. Nah, dalam hati pun bisa. Jadi, hari ini saya mengaturkan ini di hadapan beliau. Nah, mudah-mudahan disaksikan oleh beliau. Nah, setelah itu baru kita sekarang berhenti sejenak untuk apa? Untuk memusatkan pikiran kita. Nah sekarang kalau kita umpamanya mengharapkan supaya punya anak, tentu pikiran kita supaya beliau memberikan anugerah anak. Kemudian kalau kita mohon jodoh, supaya dipercepatlah jodoh itu datang. Kemudian kalau kita dapat ingin mencari pekerjaan, dan pekerjaan itu akan segera kita temukan. Nah setelah itu baru kita
meditasi sebentar saja, yang mungkin 15 menit, seperti ini. Nah, saya lupa tadi. Nah, kalau kita tuh ingin mencari anak, itu berdua, suami istri ya. Saya lupa tadi. Saya di sini lupa menyampaikan tuh berdua, bukan sendiri. Nah, kalau punya cari jodoh baru sendiri, cari pekerjaan baru sendiri. Nah, kalau mencari memohon anak keturunan, kita berdua. Nah, setelah kita meditasi mungkin 20 menit atau 15 menit, nah baru kita memohon perkataan itu sendiri. Nah, kita mengaturkan hormat pada buto-buti kalau kali yang sebagai ancangan yang ada di Merajan, supaya nanti beliau juga memberikan izin kepada kita. Nah, seperti ini. Ye, sarwa ancangan kabehan mungkin ancangan yang Merajan sarwa buto-buti kalau samar kaman dengan jin Merajan ini bentar diking mitin yang guru yang dewa. Mungkin yang bikin kantong segan putih kuning berumbun poleng mungkin adeng terhadap beram mungkin sedang tadah mungkin sampudang udah berbeda mungkin mereka ya rak bermin kita keputin ini. Nah, kemudian kita rak bermin baru kita mengambil bungkak mulung itu tadi, mulung yang ada di orang itu kita ambil, kita sama beliau. Nah, itu. Bungkak mulung ini kita bawa ke Jabe. Tidak boleh kita melukat di dalam perahyangan, tidak boleh. Nah, di bawah kita melukat. Nah, seperti ini. Nah, segan terus di sini. Nah, di segan terus sini. Kemudian kita mohon kepada Sang Hyang Siwa Guru untuk apa? Untuk pembersihan. Nah, beberapa menit kita memohon kepada beliau, kemudian kita ambil ini. Ambil pengetisan daun darap tadi itu. Nah, kita percikan ke kepala kita 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sudah 11 kali. Nah, kemudian kita minum 11 kali. Nah, 11 kali. Nah, di sini kalau kita tuh umpamanya sama istri mau mohon anak dua orang, satu bungkak tapi dua orang. Nah, kita sebagai laki-laki dipercikin 11 kali juga, istri juga dipercikin 11 kali, kemudian minum juga 11 kali. Jadi suami istri nih menghadap ke Merajan, itu ada segahan di bawah. Nah, kemudian setelah kita tuh minum itu, baru kita tuh mesugi, jadi meraup ya. Sama juga suami istri. Kalau kita sendiri mau mohon jodoh ya sendiri, kalau mohon pekerjaan ya sendiri, kalau mohon suami istri mohon anak ya berdua gitu. Jadi kita sekarang meraup sebanyak 5 kali turun, 5 kali turun ya. Tuh 5, kemudian 6 kali ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian bungkak sisa air di muka ini sama juga ya, seperti saya bilang tadi. Si istri pun sama, seperti yang kita lakukan suami istri ya, sama. Kalau kita memohon anak. Nah, kemudian ada sisa bungkak, ada sisa air, maaf. Nah, kemudian ada sisa air nih, sisa air. Nah, kita siramkan ke tubuh kita sekarang. Nah, setelah airnya habis, baru kita pecahkan ini. Setelah kita menyiramkan tubuh kita itu, airnya habis, nah kita pecahkan. Nah, kayak gini ya.
Nah, udah pecah. Nah, kalau kita sendiri, kita robek sendiri saja. Nah, kalau kita berdua sama istri, kita robek berdua. Istrinya pegang yang ini, lakinya pegang ini. Nah, kalau bisa, suaminya di luanan, istrinya di teben. Jadi kalau pas di timur, yang laki di timur, yang istri di barat. Kalau punya menghadap ke barat, yang laki di utara, yang istri di selatan. Jadi, nah, dirobek ini, robek, istri ngerobek satu, yang laki ngerobek satu. Nah, kalau kita sendiri ya kayak begini. Nah, ini kan istri, ini kita. Nah, kita robek kan. Kalau kita sendiri ya begini. Nah, setelah ini terobek, nah kita buang ke belakang. Nah, itu kita buang ke belakang. Nah, setelah itu baru kemudian kita tuh mengaturang segahan. Jadi ada label, sini ada label. Untuk siapa? Untuk Anggopati, Marjapati, Banaspati Raja, saudara kita, saudara kandung kita, saudara kelahiran kita. Jadi Anggopati, Marjapati, Banaspati Raja, supaya beliau juga ikut membersih. Tadi ikut membersih, sekarang dikasih ini, label ini. Nah, kita kemudian melabel. Kita sebut saudara kita, Anggopati, Marjapati, Banaspati Raja. Ini kita yang orang sudah putih kuning, poleng, berumbun, buang adang, mungkin ledang, tadah mungkin, kiring sarang-sarang mungkin, nasi cering daftar sunan. Nah, ini, nah udah ini, tak bermin. Nah, setelah itu baru kita akan sembahyang. Sana. Nah, sepedangan nggih, seperti panca sembah ya. Nah, setelah semua selesai kita orang bakti panca sembah, baru kemudian kita memohon tirta anugerah pada Ide Sang Hyang Surya dan kepada Ide Doyang Raja Dwati. Kita sudah selesai melaksanakan pada ritual penghormatan itu tadi. Kita mengucapkan terima kasih. Kita mohon wija. Sobat muda, nah di sini perlu juga yang sampaikan bahwa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang menjalankan ritual ini. Apa? Pertama, kita tidak boleh ke tempat orang meninggal. Kedua, ke tempat orang menikah. Ketiga, kepada orang nelebulanin, menyambutin. Si Jabang Bayu udah 3 bulanan, nah itu dilarang. Nah, makanan juga sapi tentu tidak boleh, babi tidak boleh, kemudian kelor jangan, dan biomas jangan. Tolong itu dihindari untuk yang seperti itu. Bakso jangan, walaupun itu bakso ayam itu nggak asli itu. Takutkan tuh jadi gagal. Nah, selama proses itu jangan dulu memakan itu sampai nanti apa yang kita harapkan itu terjadi. Contohnya si jabang bayi sudah tumbuh di rahimnya istri, kemudian kita dapat jodoh, kemudian kita dapat pekerjaan. Nah, itu sahabat. Itu tadi memohon anugerah pelukatan bungka mulung. Sebelum udah sampai milenial, nah itu tadi saya telah paparkan bagaimana kita memohon anugerah daripada sesunan leluhur kita supaya kita dikaruniai tentang anak, tentang jodoh dan sebagainya. Nah, itu betul itu. Kalau kita mencari keturunan, sebaiknya kita di yang guru yang dewa. Di sana kita memohon tentang kehidupan kita, tentang keturunan, kemudian tentang jodoh kita. Nah, kalau memang dari sana ada jalan untuk mencari ke tempat lain, tentu yang guru yang dewa akan memberikan satu jalan. Kemana arahnya? Kalau memang yang dewa yang guru memperkenankan kita kepada orang
orang yang spiritual, untuk di tempat orang spiritual itu mencari jalan, tentu beliau juga yang akan memberikan. Nah itu, banyak kita sakit dan sebagainya, kalau sudah ya guru yang dewa sudah memberikan jalannya ke arah sana, tentu di arah orang spiritual itulah bisa disembuhkan atau bisa dimohonkan. Sahabat muda, sahabat milenial, cukup saya berbagi di hari ini. Kita siap dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.